Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Gerbong Otomotif. Sekarang gua di tempatnya Bang B, Mr. B Speed, yang tempatnya itu di Jalan Raya Bogor, cuman masih di daerah Hek ya. Iya, daerah Hek kan. Toko 28 mana sih di sini? Tuh di putaran balik pertama. Ya 50 meter deh. Seberangnya toko 28 cuman nggak rata banget ya, nggak rata banget ya. Cuma agak nyerong sedikit. Nah, gue sampai di sini tadi sebenarnya gue siang, cuma masih tutup. Ini bengkel bukanya sore menuju malam. Ternyata gue salah jadwal. Jam 2 paling cepat jam 2. Ya sudah, tadi gue akhirnya main-main dulu lah gue. Iya. Baru lah gue kesini lagi dan alhamdulillah udah buka. Nah, di belakang gue ini udah ada NMAX yang sedang dipersiapkan sama teman-teman di sini untuk spek GoPayMeter. Iya. Gitu Bang? Iya, betul. Spek GoPayMeter dengan tadi gue sempet nanya sama adanya Bang B, gue mastiin nih kalau di kelasnya NMAX yang rame itu kelas apa sih tadi? 63 63 stroke Ya, 63 bebas 63 bebas, benar. terus selebaran nggak ada ya? 66 bebas. 66 bebas ini selebaran nggak ada? Selebaran belum. 63 non stroke lagi ada kan? Intinya pakai selembar. Itu tetap pakai selembar ya? Selembar. Mau stroke mau nggak yang penting Pakai selembar. maksimal diameter seher 63 atau 66 atau gitu. 66. Nah, kalau yang ini Bang, Ini sih masih ngeriset 65 ya. 65 pas. 65 dulu karena nanti pasti ada ganti blok, ganti seher. Begitu nanti udah pas baru dinaikin 66 bebas. Sekarang sih masih 65. Enggak, kalau gue pikir sih udah ada banyak juga ya yang main NMAX gitu. Iya. Maksudnya metik-metik gede gitu. Cuma memang yang untuk aktif di GoPayMeter hanya beberapa deh, tahu gue ya. Karena malahan kayaknya sekarang itu trennya udah bergeser nih, bukan lagi di GoPayMeter, Iya. tapi justru di Antasari. Sehari. Itu tracknya kan berarti di, nah, yang di lebih dari 800 atau mungkin 1 kilo kali Iya, ya. alhamdulillah. Ini motor memang dia dibikin hanya mentok di GoPayMeter atau memang nanti bisa dimainin di Antasari juga Bang? Kalau di sini sih banyak kategori ya. Ada anak-anak kumpul buat GoPayMeter, ada anak-anak buat Tospeed Antasari. Jadi kadang-kadang suka di sini nongkrong suka beda-beda kubu. Kadang ada yang buat di Antasari, dia ngomong ini beda soalnya. Kalau GoPayMeter gabung sama anak Antasari, pasti nanyanya roller berapa gitu-gitu. Nggak nyambung karena kan buat Tospeed maunya panjang. Kalau ini kan GoPayMeter. Nah ini Om, pertama yang gue pengen tahu banget ya Om, kan kalau di NMAX, di VVA kan, kalau dibongkar noken asli kan tonjolan ada 3 Ada kan 3. gitu kan. In-nya 2, out-nya 1. Satu. Kalau yang di sini itu dia dibikin langsung, maksud gue PVA-nya dihilangin gitu, langsung 1 tonjolan aja apa tetap 3, in-nya 2, out-nya 1. Ini sih bakal dihilangin VPA-nya, cuma sih sekarang masih pakai VPA sih. Masih tetap ya? Karena ngincer bawahnya. VVA itu untuk bawahnya berarti? Bawah. Jadi kalau memang seher saya dapat yang bagus, boring saya dapat bagus, saya mungkin bisa non VVA biar si kompresinya gede, mereka tetap kuat. Kalau misalkan gini Bang, kendalanya nih misalkan nih VVA-nya dibuang nih, langsung dia pakai yang tingginya aja berarti kan tuh, pakai yang tingginya aja. Dia Emang masih itu kedodoran? Masih kedodoran. Karena Ya karena kan dia langsung tinggi, langsung ke power band tinggi. dibuka aja yang gede berarti. Iya, coba begitu kita ganti roller kecil gitu kan, jadi nanti atasnya nggak dapet. Banyak ya. Mau nggak mau main di kompresi. Pertimbangannya banyak berarti. Pertimbangan banyak. Jadi saya masih nyari-nyari pas yang kuat yang mana, share yang kuat yang mana. Begitu udah dapat baru saya kasih kompresi gede. Ada contoh camnya nggak Bang yang Abang bikin Bang? Banyak Ada sih. kan? Nah itu Bang, bagi Bang, pinjem Bang. Yang apa Bang? Yang pakai VPA semua. Iya nggak apa Bang. Ini durasinya udah berubah ya? Iya karena udah las-lasan nih. Iya, las-lasan. Tuh 63 bebas non stroke, ini 63 bebas. Gini Bang, ini bicara sama-sama clap in nih. Ini kan pinggangnya kayaknya sama ya? Pinggangnya sama ya? Cuman liftnya beda. Nah, dia pinggang sih sebenarnya beda 0,2 ya. Oh, secara kasat mata sama, cuma kalau berbeda. Iya. Bedanya 0,2. Liftnya Beda. jauh. Jauh.
Paling satuan, 1 milian. 1,5 ya. 1,5 mili. Nah, sebenarnya Bang, durasinya si out sama yang in yang tinggi Sama, mirip dikit, paling lebih gede X dikit. Intinya begitu 6.000 dia ngebuka ya udah dia mereka misah deh tuh. udah misah. Langsung Ini ke udah yang nggak sini pakai nih, gitu. iya. Yang ini udah off gitu. udah nggak pakai. Berarti misalkan orang mau katakanlah motor standar nih. Iya. Kiriannya udah dimainin. Cuman dia misalkan mau nambahin biar power bawahnya ngisi. Ah. Cukup yang bawahnya aja berarti yang digodot, yang dipapas. Yang mana ini? Ah. Oh enggak, Tetap malah ngaco. Begitu nanti ini enak, pas begitu masuk ke sini dia drop. Dia bukan grafiknya begini malah turun lagi, naik lagi. Nah, kalau untuk perbandingan si liftnya dia nih, liftnya si sama-sama in, berapa persen Bang? Misalkan yang ini, misalkan yang untuk putaran tingginya nih, gimana sih bahasanya sih? Bahasanya in-nya nih ada dua nih. VPA, begitu VPA naik, Yang satu apa yang dua nih? Istilahnya VPA. Ini VPA-nya nih. Ah. Nah, kalau yang ini, standar yang masih non VPA. kalau seumpama nih, dihitung nih, dia persentasenya tuh beda berapa persen sih Bang? Antara yang standar, maksudnya yang buat putaran bawah, sama yang VPA-nya. Bisa 30, hampir 30%. Karena kan dari durasi sama profilnya beda jauh. Ini gemuk, ini tipis. Angkanya juga jauh banget. Durasi jauh. Overlapnya apa lagi? Overlapnya 50-100. Yang ini kadang 1,5, ini bisa 2,5. Pantas aja ya, jadi memang ada beberapa teman-teman tuh yang ternyata kalau buat simpelnya, ya mereka hanya ngopi cam aja. Beda dengan dia, kalau dia kan emang bikin sendiri. Di sini mikir itu dah agak repot memang kalau buat udah banyak yang non VPA, cuman kompresinya terlalu gede sih saya pakai. Itu kendala lagi malah nantinya untuk di bawah putaran tengah gitu. Iya kalau kompresi kecil, tapi kalau orang itu udah dapet bahan yang bagus, dia udah ngeriset durability motornya udah bagus, udah kuat, dia pasti bikin non VPA pasti. Kalau non VPA ya satu aja berarti, kayak cam-cam motor banyak dua aja gitu. nih, Dua aja gitu. Cuma in out aja kan. Ini diapain Bang maksudnya? Dibubut aja apa? Dihabisin. Dihabisin, dibubut, diratain dengan asnya ini paling ya. Oh. Nanti si pelatupnya juga dihilangin nanti. Pelatupnya juga dihilangin satu ya. Cagaknya itu ya. Iya. Ada yang dilas, ada yang dihilangin. Oke. Ini kenapa gue kesini duluan? Karena gue sangat pengen tahu ini. Langsung belajar dari suhunya dia. Aduh. Langsung belajar sama suhunya. Nah, untuk sentriknya Bang, dia sama CDI sama nggak? CDI. Iya, maksud gue nih motornya ini kan udah ecu ya. Apakah nanti misalkan sentriknya itu digeser pengaruh ke ecunya? Enggak, jadi gini. Banyak sih ya yang pakai sentrik MX gitu ya, kan rata-rata biar bisa digeser. Cuman sebisa mungkin saya bikin cam topnya standar. Tetap lempeng. Jadi bisa pakai sentrik standar. Nggak ada di advance atau di retard gitu, nggak ada? Nah, Lempeng aja. begitu retard paling 5 derajat saya biasanya. Cuma kan saya bisa ngakalin lewat antara sentrik dua motor, Aerox dan NMAX. NMAX dan Aerox kan bisa sampai 10 derajat bedanya. Jadi antara itu aja dua. Jadi sampai saat ini saya masih pakai sentrik standar. Tidak ada yang ubahan biar geser-geser itu nggak usah? Kecuali saya standar porting, 63 standar, saya pakai sentrik. Karena starter masih kuat. Oh, oke. Itu ngaruh ya, karena kompresi terlalu besar ketika di awalan ya. Memang rata-rata kompresi berapa Bang? Abang patok kalau buat yang di GoPayMeter? GoPayMeter buat balap apa yang iseng-iseng? Yang memang GoPayMeter buat dia ini line up? Ini sih masih 17. 17? Ya. 17. Sudah pakai bensol berarti? Standar ini berapa kompresi Bang? Standar ini masih 10. 10? Tinggi banget, Rek. 10 apa 9. Begitu ya? Memang kita emang dibikin tinggi segitu? Karena begitu di PPA-nya kadang di grafiknya jatuh kalau nggak kompresi gede. Biasanya saya sih ya. Nah, terus sensornya kan ini banyak nih Om Den ya kan, termasuk ya karena motor sudah pakai ECU kan pasti memang sensornya di mana-mana. Ketika Om udah ketemu, misalkan racikan headnya ketemu, karena juga ada beberapa yang merubah headnya itu pakai R15.
Apakah itu pengaruh juga nanti ketika Om lagi mapping? Ngaruh. Kan dari head R15 juga X-nya lurus. Iya, ini saya masih pakai head NMAX. Sekarang udah pada head lurus, malah dipotong lagi. Supaya Biar makin lurus. lurus di mananya sih Om? Ambil head. Nih tuh. Nah, Dia kan langsung lurus. Kalau si NMAX kan bengkok. Ini kan bengkok ke sini. dia dudukan ini sama lagi ya? Sama, semua sama. Jadi tinggal ceplak aja jadi Iya. ya? Nah kalau yang pakai begitu, berarti dia camnya ya satu set camnya juga Iya. pakai punya, misalkan Om nih pakai MX nih, berarti pakai MX gitu. Kalau yang pakai R15 Sama kok. sama, camnya juga sama, Sama. plug and play. Plug and play. Durasinya Sebenarnya sih pelatuknya beda ya R15, tapi bisa pakai pelatuk NMAX, Aerox. ini klepnya udah ubah dong. Udah Jadi 2320. 2320. 320. Udah gitu dijauhin lagi Om. Iya. Dimundurin gitu kan, bisa dikeluarin kan. Ini untuk share berapa Om? Ini minimal 63. 63. Ini buat ini aja kompresinya harus, kalau cam dari sini ya 13.4 lah minimum. Kira-kira klepnya semana Om? Segini dong. Enggak. Nggak nyampe ya? Kan dia agak rebah. Kalau klep 4 kan biasanya derajat sudutnya agak rebah. Jadi naiknya nggak tinggi kayak kedua klep. Segini ya? Segini paling ya? Segitu benar. Oh iya. Kalau per lap 4 klep ditinggiin kayak dua klep malah jadi ngempos parah. Kan udah dua dia, udah dua. Iya, sementara dia udah jalurnya dua gitu. Ibaratnya kalau satu-satunya satu setengah juga hitungannya udah gede. Gil. Ini Om ambil, Om yang ngorek sendiri Om? Nah ini saya bikin di SND Headnya, di Bandung, terus saya pokoknya request dah. hitungan dari Om. Radiator geser, portingannya CNC. Sampai dengan portingnya juga dari sana? CNC saya minta, program bareng-bareng. Terus dari tinggi klep juga saya minta. Batangnya 4,5. Ini jalur airnya mana sih Om? Jadi jalur Ini air jalur airnya? sama sini. Ini saya pakai head Aerox New. Aerox New. Aerox Bedanya? New, ini radiator lebih gede. Jalurnya lebih gede. Karena kan kecil. Ada emblemnya, Mr. Biscuit. Kayaknya spesial banget kayaknya. Iya. Kuningan ya, pakai kuningan ya. Albron. Albron ya. Termasuk seatingnya. Iya. Ini udah di-scrap juga Om? Udah triangle. Berarti tinggal pasang nih? Iya. Karena jual paketan sih jadi nyediain. Triangle bener-bener. Salah satunya fungsi untuk triangle ada mengarahkan jalur gas ya berarti? Begitu flow si klep nutup. Oh iya. Itu mulai kapan sih Om triangle begitu? Mulai orang melek teknologi kali ya. Begitu saya melek teknologi juga saya oh iya bener juga sih. Jadi kalau saya jalan di tempat becek aja, begitu kita nginjak becekan bisa kemana-mana. Sama ya maksudnya kayak triangle, begitu klep nutup si bensin bisa melibas ke kiri kanan kalau masih ada kan gitu. Akhirnya semua jadi rame banget buat triangle. Malah ada yang 5 angle. Aduh ya Allah ya Rabbi, pusing dan Pusing ya. Udah triangle 45-nya harus jangan sampai semili, itu agak pusing. Kalau dulu kan kekir sampai rapet-rapetnya kan. Nah oke, lanjut ke ini Om. Ini headnya sudah ya Om. Ntar boleh saya ambil gambarnya ntar Iya, buat iya. detailnya ya. Ntar gue detailin. Terus untuk TB pakai Ini masih pakai 40 bawaan BRT. itu 40 di reamer lagi. Enggak, 40 bawaan X-Max. Oh bawaan X-Max. X-Max. Sampai ini juga dong. Injektornya juga sama dong. Injektor saya pakai X-Max 300 ya. Nah, ketika Om itu sudah ganti, misalkan nih motor standar nih Om, kirian udah mainin nih, terus dia ganti TB-nya aja, tapi ECU-nya standar, ngaruhnya apa percuma apa ngaruh lumayan? Cuma sih, percuma malah saya sih biasanya TB terakhir.
bener-bener terakhir. Begitu motor itu udah hidup, udah enak, baru TBC biasanya. Cuma kan kadang step-step orang beda ya. Tapi saya biasanya TB terakhir karena ya kata orang alurnya banyak, tapi saya nggak terlalu ini banget kalau sama TB. Begitu motor itu kira-kira sekiranya udah minta, baru saya kasih. Kalau misalkan bicara TB standar, Nah, dia itu sampai di ukuran piston berapa Om? Om masih pertahankan pakai TB 63 standar? klep standar. 63 klep standar, TB-nya masih standar? Masih 3 maksimal. Iya, pakai standar bisa. Itu memang karena regulasi yang ada atau memang karena Omnya yang Ya kalau ngomongin 2 ppm regulasi yang ada benar. Tapi kalau kita ngomongin touring ya terserah, dia mau Remer 31, dia mau Remer 30 ya nggak apa-apa. Nah kalau standarnya dia punya NMAX, itu di Rimmer nggak bisa? Bisa Sampai 31,5. maksimal segitu ya? yang- Oh iya. Nah ini kelasnya tadi apa? 63, Ini 66 bebas. 66 bebas. Makanya TB-nya segede-gedenya dia tuh, Oh, nggak masalah dia tuh ya. Iya. Boleh. TB-nya bebas. Tapi orang-orang sih udah pada 42. Kayak kita masih di 40. Nah kalau misalkan nanti dia di Rimmer lagi bisa tapi Bisa. sampai 42,5 paling. 42,5. 42,5 kalau mau aman ya. Koin-koin juga di. Heeh. Oh, oke. Nah terus buat pengapian pakai Saya pakai ECU Araser. ECU Araser. Bukankah BRT juga ngeluarin loh? Saya sih pakai BRT juga, yang tadi barusan Deno juga pakai BRT, cuma gimana ya, berubahnya itu sih Juken kadang suka nggak bisa ngatur jadi begitu. Susah di setting atau? Enggak, setting bisa, dia bisa nurutin kemauan kita ya, kayak setting api, setting fuel. Cuma begitu dia udaranya bener-bener beda, dia berubahnya jauh. Oh gitu. Beda dengan Araser. Araser masih agak nurut ibaratnya, kalau katanya masih bisa nurut. Kan ada aplikasinya Oh, di handphone, di Android kayak di Iya, iOS kayak kan itu ada tuh. Om setting dari situ. dia dari situ. Lebih simpel begitu. Kalau buat mau balap ya, Nah. tapi kalau ini saya deno dulu, tetap Tetap saya ya? deno dulu, patokannya berapa, nanti kira-kira pas di track mau kayak gimana bisa disetting lagi. Nggak ribet ya. Nggak repot. Udah dari situ aja kelihatan sama. Iya. Oke. Terus untuk stroke tadi lupa Om. Stroke ini masih pakai 72 Stroke 72. Stroke ini berapa masalah? standarnya 58 Jadi 72 naik 12. 12. 6 berarti ya? 6 mili ya? 6 mili. Apa namanya, bandul lagi, dibandul Bandul. lagi. Di balanting lagi. Ulang. Stangnya pakai Ini masih pakai apa kemarin ya? Mio. jadi nggak ada parking. Ada pagi. Parkingnya standar, pakai Ini standar. tandel. Dia sebenarnya emang big end-nya sama Mio, Beda. lebih kecil Mio. Oh iya, cuma sih lebih kelihatan mah pendeknya ya. Stang Mio lebih pendek jauh. Ketika dia di TMB nyangkut nggak di bawah Om? Sangkut. Nah itu gimana Om? Apa? Tetap aja papas ya? Awas. Kalau dari diameternya si krekas, Iya. begitu di stroke 6 mili dia nonjol berarti? Iya di rumah. Cincinan. Edian memang. Jadi nonjol, papas tuh mau ngomong. Kacau. Itu emang udah nggak bisa diapa-apain lagi, emang mesti begitu ya? Iya, kalau cincinan. Makanya ini saya nyiapin kerkas 3. Heeh. Setelah ini saya punya kerkas yang nggak cincinan, tapi struknya 70-an sama ada. Jadi nggak pakai Nggak pakai cincin. Jadi kerkas tetap utuh diameter, bandul juga jadi tetap berat. Jadi dia nggak gelumpang setang, akhirnya dia nonjok mana-mana. kalau secara kekuatan gimana? Udah kurang kuat sebenarnya. Kalau pakai cincin? Iya, kurang kuat. Pakai cincin karena bukan. Udah satu cincin, kedua si bandul kan jadi enteng. Si setang bukannya ngambang malah nonjok ke semua kan. Iya. Kan harusnya kan setang ngambang gitu. Nah, terus gini Om, sama di apa namanya nih rotor nih, dia ada nggak sih yang dienteng-entengin Om? Itu bubut ya. Hah? Bubut semili saya. Semula? Rata kanan kiri? Rata kan kiri. Kan dipilok aja. Jadi berapa gram ini Om? Ini berapa terakhir ya? 928 apa? Kalau sama beratnya si krekas,
Om ngitungnya persentasenya gimana nih Om? Main ngurangin semili-semili aja apa memang wah ini gue buat trek gopemeter teriaknya segitu nih pasti. Iya, sebenarnya sih karkas emang ngaruh juga, tapi kan balik ke cam. Karakter cam, karakter porting. Baru nanti magnet bisa kita atur gimana. Cam bikin sendiri, cuman ininya dari sana, SND. Iya, headnya. Ketika diterap, ketemulah apa namanya nih bobot si rotornya ini, Iya, magnetnya untuk ini. saat ini ya. Untuk saat ini masih ketemu segitu. Nah, kalau untuk di kirian nih Om, sekarang ke kirian nih Om, kan gue ngeliat di sosmednya teman-teman di Mr. Biscuit itu ada yang kiriannya itu dirubah nih ceritanya nih sama teman-teman di sini. Top speednya itu sampai hampir pego. Iya. Itu bener-bener kiriannya aja. Kalau yang hampir pego CC 180. Bore up berarti. Bore up. Cuma nggak stroke. Nggak stroke. Kalau kirian kok biasanya mentok 134 sekarang. 134. Cuma Sekarang. kirian aja. Ya, kirian semuanya aja. standar. Standar. Termasuk TB-nya standar. Pokoknya standar semuanya tuh ya. Kirian aja udah top. Kiriannya aja. Nah, bicara ini motor cc-nya berapa jadi set total cc ini? Ini hampir 250. Hampir 2,5. Ya harusnya sih di atas pego lah ini. Iya, tapi gue pemeter 16 lah minimal. Rata-rata 16 ya? Nah, di kiriannya sendiri nih Om apa ini Om? Sekarang sih masih pakai 2 derajat ya. Saya masih pakai 12 sama 14. 12,5 di atasnya pakai 14. Soalnya begitu VP naik, saya bikin 8.000 baru dia ketemu 14 derajat. Jadi dia begitu VP-nya belum naik, saya bikin 12,5. Begitu VP naik, saya pakai 14. Kalau rollernya sendiri, pakai yang berapa gram? Saya masih 9. Rata 9 gram. 9. Untuk di apa namanya ya? Kalau bahan motor ini, maksudnya kiriannya motor ini termasuk apa ya slidingnya tuh kan banyak diterapin di motor lain ya Om. Nah kalau motor ini pakai motor apaan Om? Bawaan sih. Oh tetap pakai bawaannya? Cuma dirubah-rubah jalurnya aja. Oh. Jalur buka. Termasuk per RPM-nya? RPM. Kalau di apa namanya ya? Di motor yang lain nih, yang bukan ECU gitu, kan lebih simpel ya, maksudnya CDI. motor CDI kan lebih simpel ya, misalkan wah ini kayak atas gue kurang jalan nih, bawah gue kayaknya terlalu kencang nih, dia mainin nih di rollernya itu bisa gitu, misalkan motor udah mateng nih, di main roller aja. Nah ketika main di ECU, menentukan di bagian kirian atau di bagian pengapiannya itu apa yang menjadi acuan? Oh, tetap sih balik lagi ke CVT ya. Kalau finishing pertama emang terakhir CVT. Tapi begitu CVT udah nggak mampu, coba kita cek di ECU. Apa api kurang turun, apa fuel kurang basah, apa kompresi kurang bagus. Terakhir sih di situ. Kalau motor CDI kan, magnet geser, gitu kan, magnet geser. Kalau ini kan gawat tinggal remote, kita nggak kotor. Oke, tapi kalau misalkan di bagian kirian itu udah pasti 9 rata-rata emang? Enggak. Malah kadang saya pakai 4, kadang pakai 3. Kalau rasio itu berat ya. Kalau rasio yang nggak berat, ya tetap harus pakai 6. Ya oke. Terus untuk apa lagi? Knalpot nih. Knalpot mana nih Om? Ini WRC. Di Depok. Iya. Dan di emblem Mr. Biscuit. Endorse berarti? Enggak. Oh belum. Harga murah aja. Potongan harga berarti ya, sama aja berarti. Terus ini kan gue lihat tadi di depan tuh ada dia velgnya ada yang pakai 14, ada yang pakai 17. Iya. Itu ngaruhnya di langkah. Nah, kalau buat yang di gopemeter ini pakai yang 17. Masih 17. Mio. Nah, seumpama dipakai 14 kan jadi lebih dempak tuh, lebih pendek ya. Bukannya dia jadi makin lebih napak gitu maksudnya? Iya, sebenarnya sih memang kalau motor NMAX saya biasa pakai 13 ya, bawaannya kan 13. Karena ini mountingnya udah saya mundurin, saya berani pakai 17 jari-jari. Jadi dia bisa napak. Karena kalau NMAX begitu pakai 17 tuh motor nggak bakal bisa pegang, siapapun nggak bisa. Sama ini di rangkas ini sudah ada tambahan ya? Berapa senti nih Om? Maksimal 8 cm. Maksimal 8 cm. Itulah yang tadi makanya Om bilang tuh mountingnya dimundurin kan salah satunya kan dari sini ngambilnya. Iya. Sama mana lagi Om? Udah itu aja. Ini doang ya? Pegangan ini doang ya? Kanan kiri segala macem. Diharapkan supaya dia nggak melintir. Nggak liar kan ketika start gitu kan.
Kalau buat top speed ngaruh nggak Om? Top speed Sama aja? sama aja sih. Kalau top speed. Mau lebih maju, mau lebih mundur? Kalau mounting kan lebih begitu kita start aja kayak motor ditendang Iya. gitu biasa. Kalau top Makanya speed posisi ini juga jadi mundur. jadi lebih agak tidur ya. Agak tidur. Atasnya digeser nggak titiknya? Enggak. Emang segini aja. Emang segitu. Oke. Radiator depan pakai air biasa apa cairan Om? Cairan coolant. Pakai coolant ya. Nah, kalau untuk apa namanya supply aki, Om pakai power up nggak modelnya? Masih pakai power up sih nanti ya. Karena sih masih pakai spool. Masih pakai kiprok malah. Jadi semua nyala ya? Masih semua nyala. Semua nyala. Nah, ketika misalkan pakai ini eraser kan, dia itu minimal berapa volt Om? Araser memang agak ngaruh di aki ya. Nah, itu. Begitu dia di 13.2 ke bawah tuh udah suka ini. Kalau memang ini yang bagus 13.8 minimal. Minimal ya. Makanya si power up itu dibutuhkan gitu. Kalau Karena buat- kalau total loss ya. Ini kan belum nih, tapi Belum. rencananya dibikin total loss. Kalau karkas udah ganti, Emang ngaruhnya di mana Om? kan enteng karkas ini lebih enteng dari yang nanti. Oh, Begitu kasih yang berat, kalau nggak total bawahnya parah. secara bobot memang lebih enteng yang ini. Jadi masih saya pakai spool. Ini bukan karkasnya bawaan dimodif. Iya, karkas bawah dimodif. Nah, kalau yang nanti Karkas bawah juga dimodif, cuma riset baru. sama ada tadi gua ngintip sedikit. Ngintip sedikit mengenai karkas yang udah diriset sama Bang Bi. Iya. Itu menurut gue sih nanti gue akan kesini lagi, gue akan bahas itu. Tunggu motor ini udah bener-bener line up dulu. Motor ini udah safety, udah line up. Di belakang juga ada lagi disiapin juga ada beberapa. Sebenarnya sih di motor sini banyak ya. Banyak om. Gue bisa aja sih lumayan gitu, maksud gue kalau mau gue jadiin konten banyak. Cuman gue mencari hal-hal yang paling tidak memang secara pribadi nih om, Iya. gue nambah buat ilmu gue. Iya benar. Gue gitu. Ngobrol tuh nambahin ilmu sih. Iya lah, gue banyak nanya gitu. Oh jadi kayak begini maksudnya. Ya mudah-mudahan nih om besok time-nya bagus. Ya. Eh, biasanya juga Bang Di kalau sebelum dia line up aktual tes di jalan dia pasti akan dyno dulu kan. Asik. Targetnya berapa om? HP-nya? Ini sih 30 deh. 30. 30. Lumayan lah. Jauh banget naiknya. Iya. Hampir Karena di atas 15 naiknya. karena yang 3 bebasnya udah hampir segitu, jadi yang 6 harus jauh dari. Oh, berarti dia punya acuan segitu. Iya. Banyak yang deno makin banyak kita bikin yang bener lagi, tinggi lagi. Karena pasti deh. Apalagi sekarang HP kan orang-orang udah HP aja. Kayaknya. Besok-besok bikin aja dyno kontes ya. Iya. Iya enggak? Gue usah ngebut di jalan. Iya. Bawa motor penting. Deno-denoan aja Itulah iya. anak Vespa begitu tuh kelakuannya. Ketika ada event balapnya tuh. Ya Iya. om, gitu aja dulu ya. Siap, Om. Gua akan kesini lagi ketika ini udah benar-benar fix semuanya. Iya. Thank you ya om. Siap. Sukses ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam.